Ya kalau Jogja kan jelas taat pada PDPRT ya. Jadi saya tadi mempertanyakan apa ini kewenangannya ketua bidang organisasi, nggak punya dia kewenangan untuk mengadakan rapat pleno, apalagi akan membahas PLT dan bahkan nanti KLB dan seterusnya. Jadi legal standingnya itu nggak punya, nggak ada itu. Jadi kalau nggak punya legal standing, maka dia tidak berhak untuk mengundang. Apalagi ketua umum itu masih eksis. Mana yang menyebut bahwa ketua umum itu sudah diberhentikan ya secara definitif? Enggak. Karena memang kita ini ada keputusan yang keliru. Nah, itu yang dibenarkan. Saya punya anggapan, gini aja lah. Ya. Kan selama ini Dewan Kehormatan itu selalu berlindung di balik bahwa keputusannya bersifat final, kan kayak gitu ya. Final. Ya. Tapi di situ nggak ada mengikatnya nih loh Pak, Bapak Bang. Beda dengan keputusan MK itu jelas ditegaskan final dan mengikat Iya, gitu iya. ya. Mengikat. Benar Ini dan coba mengikat cari ya. di Wikipedia, ada nggak kata mengikat? Nggak ada, ya. Iya. Oke final. Tapi kalau salah gimana dong? Kan Dewan Kehormatan bukan mana dia bisa salah. Nah, di situ memang ada Iya. kelemahan di PDT. Tidak ada Iya. mekanisme untuk menjatuhkan ini ya sanksi terhadap Dewan Kehormatan yang salah dalam membuat keputusan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong motivasi, dan membangun inspirasi. Kami sudah mengucapkan beberapa video wawancara untuk me, memberi penjelasan atau menjernihkan ya, masalah-masalah yang ada di sekitar perbedaan pendapat yang terjadi di kepengurusan PBI pusat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang ketua PBI provinsi, yaitu Bapak Hudono. Beliau adalah ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Hudono? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak Bambang kabarnya? Baik. Nah, Pak Udono supaya penonton video ini bisa mendapatkan referensi siapa Pak Udono, mungkin silahkan bercerita perjalanan karir selama menjadi wartawan dan sampai saat ini menjadi Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Jadi saya itu terjun di dunia jurnalistik atau jadi wartawan itu tahun 1994 di Kedaulatan Rakyat. Ya. Ya, Kemudian ya saya masuk di PBI ya saat itu juga saya daftar ikut ya. seleksi kan itu di jadi anggota PBI itu tesnya itu macam-macam itu saya ikut udah pokoknya ikut itu lolos dinyatakan itu alhamdulillah. zaman Pak Oke ya. Betul betul ya dapat Pak Oke itu Pak Bang Ya, jadi gitu. ah terus terus sampai aja saya sekitar tahun berapa ya 2000-an lah 2000 ya itu ya, saya jadi pengurus ya seksi hukum ya seksi ya, hukum 2000 sampai 2005 itu. ya, Kemudian 2005 sampai 2010 saya juga terus masih sebagai apa seksi hukum dan setelah itu 2010 sampai 2015 itu saya jadi wakil ketua bidang ya, hukum dan pembelian wartawan itu. ya, Terus 5 tahun berikutnya juga masih sebagai wakil ketua bidang hukum ya dan pembelian wartawan dan 2020 baru saya jadi ketua PBI DIY sampai 2025 ini. Ya ya. alhamdulillah lancar-lancar nih Pak Bambang. Nah,
Pak Udono saya kira juga mengikuti apa yang terjadi di PW Pusat dan karena itu menjadi berita juga yang cukup apa ya, cukup menarik perhatian. Nah, apa komentar Pak Udono terhadap kasus yang terjadi di PW Pusat ini? Ya, saya ini sebenarnya agak agak terlambat gitu ya untuk apa memantau perkembangan apa konflik di PBI Pusat karena memang saat itu hanya muncul di grup ya, di grup Hmm. WA gitu ya. Jadi kita eh, agak belakangan lah gitu. Namun tetap Ya, kita sangat kaget itu. "Oh, ini benar apa enggak?" ya, Gitu. Akhirnya kita ya, coba ya, kita coba ngikutin terus. Oh, ini sudah saya kira udah nggak sehat nih, udah nggak sehat nih. ya, Mestinya harus ada penyelesaian secara internal. Karena saya melihatnya memang ini masalah yang internal, sangat-sangat internal, ya, sangat-sangat internal. Ya, penyelesaiannya pun harus internal. Saya pikir waktu itu bisa cepat terselesaikan, namun ternyata malah berlarut ya, malah berlarut ya, sampai sampai sekarang ya. Ini yang ya, udah saya sangat prihatin lah, saya sangat prihatin ya, mengapa ini bisa terjadi. ya, ya, ya. Nah, eh, apa dampaknya kasus itu setelah terbuka luas, baik terhadap lingkungan PWI atau apakah ada juga dampak di lingkungan masyarakat di DIY misalnya bertanya-tanya kepada Pak Udono atau teman-teman PWI apa yang sedang terjadi di PWI pusat gitu, kira-kira. Iya Pak Bambang. Jadi teman-teman PWI itu kan sudah cerdas nih ya untuk Ya, membaca sebuah informasi dan mereka sangat ya, kritis ya ketika ada ya, informasi atau berita yang sifatnya sepihak tentu mereka akan ya, mencari ya, perimbangan. ya, Jadi ini benar apa enggak ya, nih? Benar apa enggak? Meskipun itu ya, ya, dimuat di media mainstream ya, tapi karena ini ya, sangat sepihak sehingga ya, apa dicari perimbangannya. Nah, kebetulan saya juga menjelaskan kepada teman-teman, oke, ini ya, dinamika organisasi ya. Saya kira ya, nanti akan ada penyelesaian ya secara cepat. Saya mikirnya gitu. Saya menjelaskan pada teman-teman ya, seperti itu. Nah, ya, kemudian di eksternal di mitra PBI DI yang saya rasakan dari sama itu nggak ada pengaruhnya tuh, nggak ada pengaruhnya. Jadi Jogja itu apa ya, memang agak beda ya, lah. Ya. ya, Untuk konflik-konflik yang ya, sifatnya internal itu dia tidak terlalu jauh, tidak terlalu intens. ya, Yang penting bagaimana program PWI DI itu berjalan. Jadi yang bisa ya, diukur itu. Dan kami ya, juga ya, menjelaskan ya. teman bertanya soal itu. Nah, Itu Pak Bang. ya, ya baik. Nah, ini kan masalah berpangkal dari apa ya? Ada masalah, kemudian ada perbedaan pendapat antara pengurus PWI Pusat dengan Dewan Kehormatan. Nah, menurut Pak Udono sebenarnya seharusnya seperti apa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Ya begini Pak Bambang, bahwa perbedaan pendapat itu biasa lah ya, perbedaan pendapat Ya, biasa, bahkan antara ya, apa Dewan Kehormatan dengan pengurus harian itu biasa. Ya. Cuman ya, yang meresponnya ya, menanggapi atau menyikapi perbedaan itu yang menurut saya tidak proporsional lagi. Ketika ya, kemudian Dewan Kehormatan mengeluarkan SK ya, yang ya, saya nilai memang ini sudah kebablasan menurut saya sih ya, ya, sanksi yang bersifat organisatoris begitu. Namun kalau memang BK itu menetapkan sanksi itu mestinya memang harus ada klarifikasi, diundang dulu dong, ya, diundang, ya, ada pembelaan. Saya kira ini prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, secara ya, universal. Kalau orang dituduh melanggar itu harus diberi kesempatan untuk menjelaskan, ya, gimana salah saya dan seterusnya. Saya kira itu ya, tidak dilakukan ya. Klarifikasi itu penting sekali menurut saya. Dan itu ya, selain apa, kalau kita melihat PDBRD ya, ya, kok aku tidak mendapatkan ya Dewan Kehormatan langsung menjatuhkan sanksi ya kepada ya, apa anggota PWI secara langsung, karena itu di apa PDPR itu harus melalui rekomendasi dari BK provinsi terlebih dahulu. Baru ini PDPRD ya, kita bicara PDPRD. ya, Baru setelah ya, itu ada ketetapan dari ya, Dewan Kehormatan Pusat. Nah, ini ya, tidak dilakukan. Nah, ini kan ya, mestinya ada yang keliru lah gitu. ya, ya, ya. Ya, Pak Udono, apakah itu hanya berlaku kalau itu terjadi di daerah? Jadi misalnya terjadi di Jogja, itu melalui Dewan Kehormatan di DIY, baru dimasukkan ke pusat. Kalau itu menyangkut ketua umum, gimana? Apakah juga harus melalui Dewan Kehormatan daerah dulu?
ketua umum kan anggota PBI, iya kan? Dia kan Nah, anggota PBI di mana? Nomornya berapa? Nah, itu. Ya ikuti prosedur dong. Kan gitu. Nah, saya bicara soal prosedur ya ini. iya, Belum iya, 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 substansi iya, belum. Kita saya bicara iya, prosedur. iya, Saya kira itu dilakukan lah. Ya. Soal itu nanti iya, mau salah atau tidak itu setelah itu ya. iya, Jadi prosedur harus iya, dilakukan dulu. Nah, kalau daerah iya, mengharapkan seperti itulah. Jadi iya, intinya kita dari apa daerah itu ya kalau Jawanya diwongke lah, diwongke. iya, iya, Ya ada peran dari daerah di situ. Nggak nampak nih. iya, 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 iya. Ini kasus ini bisa bagus sekali sebagai apa ya uji apa ya uji eh, pelaksanaan PDPRT lah gitu. Bisa saling berdiskusi, bisa saling berdebat gitu. Nah, sekarang yang menjadi apa mungkin harus mendapat respon adalah memang ada langkah-langkah karena Dewan Kehormatan itu kan ada dua keputusan Dewan Kehormatan. Yang pertama yang mengusulkan pemberhentian sekjen dan sebagainya, yang kedua yang pemberhentian ketua umum sebagai anggota PBI. Nah, kemudian ada juga di situ apa ya bagian yang meminta ketua bidang organisasi untuk menyikapi menginisiasi rapat, membentuk apa PLT dan sebagainya dan kelihatannya itu akan dilaksanakan untuk memilih PLT dan merencanakan KLB. Nah, menurut Pak Udono seperti apa pendapat Pak Udono? Saya kira ini ada kesesatan berpikir ya. Kesesatan berpikir. Mana ada itu di PDPRT ya. Kemudian Nah, apa ketua bidang organisasi menjalankan perintah Dewan Kehormatan ya untuk nah, apa menyelenggarakan rapat pleno. Gimana itu? Sudah jelas di PDPRT. Makanya kalau kita bicara PDPRT, ayo sama-sama kita sandingkan PDPRT nah, itu ya di pasal ya, berapa. Ayo kita lihat ya, tugas dari wakil ya, tugas dari ketua bidang organisasi ya, itu apa ya selain di ya, bidang organisasi koordinasian dia juga apa melaksanakan ya pelimpahan dari ketua umum apa ini ya apa yang ditugaskan oleh ketua umum itu yang dijalankan dan secara struktural dia itu ada di bawah ketua umum itu pasti itu di ya, DPRD ya, nggak bisa enggak ya. ya gitu Nggak, loh mbak ya Pak ya Utono, ya masalahnya kan ada pemahaman bahwa ketua umum sudah diberhentikan keanggotaannya, sehingga otomatis tidak bisa menjawab ketua umum lagi. Jadi ketua umum tidak bisa memberi perintah kepada ketua bidang organisasi. Gimana kalau Pak nah Utono? itu itu kan produk dari kesesatan berpikir saya kira gitu ya Iya, bagaimana mungkin iya, iya, memberhentikan iya. ketua umum tanpa dasar hukum itu udah aduh Iya, dan gitulah iya, ya kita harus iya, beri iya, oke. contoh saya kira Iya, jelas tuh di DPRD iya, oh, Pak. iya. Nah, Baik, eh, ini memang apa semua bisa berdebat, tapi kan ya, nanti ada langkah yang itu juga harus disikapi karena itu nanti juga akan berdampak lebih jauh lagi. Ketua bidang organisasi akan mengadakan rapat, pertama membentuk PLT. Nah itu mungkin sederhana karena itu nanti diputuskan di antara yang ikut rapat itu. Tapi yang kedua, merencanakan KLB. Dan Pak Zulmansyah mengatakan KLB itu ada dua pintu. Pintu yang satu yang diusulkan oleh 2/3 ketua provinsi, tapi pintu yang lain secara otomatis karena tidak ada ketua umum, maka itu langsung bisa diselenggarakan KLB. Nah, saya juga tidak tahu apakah berarti apa pengurus provinsi itu diundang untuk datang. Itulah justru ini apa pendapat teman-teman ketua provinsi ini paling tidak Jogja dulu lah silakan.
Ya kalau Jogja kan jelas taat pada PDPRT ya. Jadi saya tadi mempertanyakan apa ini kewenangannya ketua bidang organisasi, nggak punya dia kewenangan untuk mengadakan rapat pleno, apalagi akan membahas apa PLT dan bahkan nanti KLB dan seterusnya. Jadi legal standingnya itu nggak punya, nggak ada itu. Jadi kalau nggak punya legal standing, maka dia tidak berhak untuk mengundang. Apalagi ketua umum itu masih eksis. Mana yang menyebut bahwa ketua umum itu sudah diberhentikan ya secara definitif? Enggak. Karena memang kita ini ada keputusan yang keliru. Nah, itu yang dibenarkan. Saya punya anggapan, gini aja lah. Ya, Kan selama ini Dewan Kehormatan itu selalu berlindung di balik bahwa keputusannya bersifat final, kan kayak gitu ya. ya, Final. ya. Tapi di situ nggak ada mengikatnya dulu Pak, Bapak Bang. Beda dengan keputusan MK itu jelas ditegaskan final dan mengikat Iya, gitu iya. ya, mengikat. Ini Dan coba kan cari ya. di Wikipedia, ada nggak kata mengikat? Nggak ada, ya. Iya, Oke final. Tapi kalau salah gimana dong? Kan Dewan Kehormatan bukan mana dia bisa salah. Nah, di situ memang ada iya, kelemahan di PDT, tidak ada iya, mekanisme untuk menjatuhkan ini ya sanksi terhadap Dewan Kehormatan yang salah dalam membuat keputusan gitu loh. Nah ini kan jadi wah pokoknya yang sedang benar, nggak ada lembaga manapun iya, yang bisa mencampuri kan gitu. iya, Padahal iya, bisa jadi itu saya nggak setuju ya. Ini iya, seperti lembaga super body lah, nggak bisa iya, dikontrol, nggak bisa salah. Ini kan iya, jadi iya, aneh ya. Ini kan iya, apa organisasi profesi wartawan yang sangat mulia, masa iya. gitu sih. Ya, baik. Nah, perdebatan bisa jalan terus, tapi kalau misalnya tetap saja KLB itu berlangsung, apa sikap PWI Jogja? Eh, Begini, saya ingin apa ya? Saya ingin mengkritisi apa yang disampaikan Pak Zul ya. Beliau kan Ya, mengatakan ada dua pintu tuh ya untuk ya, menggelar ya, KLB. Enggak pintu-pintuan nih, tapi kita lihat aja. Ayo baca bareng-bareng. Pak Zul itu dia mengutip pasal 10 ayat 7. Itu babnya tentang apa sih? Babnya tentang pengurus PBI pusat ya. Nah, ya, di situ memang ada apa seandainya ketum berhalangan tetap dan bla 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 sampai hanya KLB. Tapi itu di situ tidak menyebutkan syarat. Nah, syaratnya ada di pasal 28 ayat 1. Itu jelas syaratnya ya harus diusulkan oleh 2/3 jumlah provinsi. Dan apa? nah, Eh, Ketum itu berstatus terdakwa. Persyaratan ini ya, limitatif, Pak Bambang. Limitatif itu artinya ya, udah nggak perlu tafsir ya, itu. Jadi ya, kalau melihat pasal, mohon maaf nih, melihat pasal-pasal ya, jangan jangan apa terpisah-pisah. Itu ya, terkait pasal 10 ayat 7 itu terkait dengan pasal 28 ayat ya, 1 begitu loh. Jadi ya. 28 ayat 1 itu rigid itu tentang syarat bisa diselenggarakannya KLB. Saya kira sudah Wah jelas. ini, Jadi intinya ini nggak mungkin ya, 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 kecuali sekarang menersangkakan apa ketum misalnya ya, menerdawakan ketum. Memang ini sangat ketat, jadi nggak begitu gampang untuk kemudian menjatuhkan ketum. Memang di PDPR itu seperti itu. Kira harus ya, dihormati itu. Syarat itu memang ya. limitatif dan sangat jelas rigid. Saya kira itu. Sekarang luar biasa menarik ini perdebatannya. Nah, Pak Udono, itu seseorang kalau yang akan anggota ya, kalau akan dipecat atau akan diberhentikan, itu kan harus diberi hak membela diri. Tapi Betul. menurut Pak Zulharman, Pak Zulmansyah, itu membela dirinya nanti Kongres 5 tahun yang akan datang. Jadi bukan kalau ada KLB nggak bisa membela diri di KLB. Nah ini saya juga nggak begitu paham ini logikanya seperti apa. Kalau menurut Pak Budono gimana? Ya saya kira di situ kan sudah jelas, Pak. Bahkan itu prinsip-prinsip yang bersifat universal. Kalau misalnya tidak diatur, misalnya ya nih, misalnya tidak Ya, diatur dalam PDPRT, misalnya seperti itu, apakah ya, kemudian tidak berhak untuk membela diri, misalnya seperti itu. Jadi ya, prinsip umum universal, orang yang dinyatakan dituduh atau disangka bersalah, dia harus kesempatan untuk membela diri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu lebih fair ya. Kemudian ya, tidak perlu kemudian apa menunggu apa Kongres dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks apa konflik di PBB pusat, saya kira semuanya sudah jelas gitu. PDPR juga sudah jelas. Jadi
Jangan ngarang-ngarang menafsirkan untuk kepentingan pribadi. Jangan ngarang-ngarang untuk Ya. kepentingan Oke. kelompok. Ya. Begitu, Pak Bambang. Ya, ya, Pak Udono. Pak Udono sebagai Ketua PW Provinsi ada nggak komunikasi dengan ketua-ketua provinsi yang lain untuk mencari solusi terhadap masalah ini? Iya, Pak Bambang. Jadi kita itu kan kita sering lah ada UKW, kita ketemu, ngumpul-ngumpul, itu hal-hal biasa. Kemudian kita telepon-teleponan itu biasa ya. Ya, Apa sebelum kongres, setelah kongres sama. Jadi kita itu sangat erat, sangat rekat gitu loh persahabatannya. Jadi kalau ada masalah, yo ini gimana ya? Oh ya ini mestinya ini internal, masalah internal, jangan mudah ya, dipublish. Saya ya, kritisi ya itu memang awalnya itu rilis ya Dewan Keamanan nggak perlu ya, rilis-rilis kayak gitulah itu belum jelas kok ya, dirilis padahal SOP-nya kan nggak boleh tuh nggak boleh ya, rilis kan ketika menangani kasus yang ada dugaan pelanggaran ya, PDPRT kan gitu ya, itu yang bikin ya, kisruh itu Pak Bambang itu akhirnya main serang-serangan di ya, apa ya, media dan seterusnya. ya, ya. Baik, ini kelihatannya tidak hanya sampai di media. Ini bahkan sudah sampai ke pengadilan kalau tidak salah. Jadi sudah Pak Sayid kalau tidak salah mantan sekjen itu menggugat Dewan Kehormatan. Juga lucunya yang digugat juga Ketua Umum PBI digugat di pengadilan di apa ganti ruginya 100 miliar ya Iya, lepas dari apapun lah iya. itu eh, ini apakah nggak bisa misalnya itu diselesaikan dengan teman-teman apa ketua-ketua provinsi memberi saran bersama-sama gitu. Saya kira ini memang saya memahami ya kalau kemudian mengambil langkah hukum ya karena mungkin ini sudah nggak ada titik temunya begitu ya dan memang tidak ada apa ketentuan apapun yang membatasi yang melarang orang untuk menuntut haknya menuntut haknya itu nggak Ya, boleh bahkan undang-undang apapun nggak ya, boleh hak itu harus dihormati saya gitu nah ya, pertimbangan mungkin teman Mas Sayed gitu ini karena sudah sulit ini jadi ya, cara-cara musyawarah sudah sangat sulit, tapi kalau saya menyarankan memang kalau itu memang digugat secara perdata ini ya, secara perdata ya, Pak Data. masih ada hakim akan pasti itu menawarkan mediasi penyelesaian Ya, secara musyawarah. Saya harapkan itu bisa diselesaikan secara musyawarah kan gitu. Ya, ya, kalaupun itu di ya, luar pengadilan pun bisa kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan itu ya, lebih smooth lah saya kira. Tapi ya, itu tadi ya ya, ego harus diturunkan dan ya, ya. kepentingan PWI. Baik, Pak Udono, ini yang menjadi masalah menurut saya. Kan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mencari jalan-jalan keluar yang risikonya nggak terlalu luas, nggak secara hukum, nggak secara publik terlalu luas gitu. Ya, ya, Bahkan Dewan Penasehat sendiri kelihatannya juga nggak mengambil peran. ya, Nah, eh, gimana caranya tadi kalau supaya ada perdamaian di luar pengadilan itu? Kalau saya melihat seperti kata Pak Sasongko, keputusan akhir itu ada pada teman-teman PW provinsi. Nah, kalau oh iya, teman-teman PW provinsi nggak perlulah sampai KLB misalnya, tapi sudah kumpul semua bersama sebagian besar menyatakan inginnya begini itu mungkin nggak? soal mungkin mungkin, tapi persoalan ini Ya, harus dijernikan, ya harus clear ya, dulu. Ya. Saya ya, sebagai apa ketua PWI DIY menginginkan ya bahwa segala tudingan, segala fitnah dan seterusnya itu memang tidak bisa ditolerir. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Ini kan sudah keluar nih, sudah keluar ya, hasil audit ya dari akuntan publik ya, independen. Lah dulu ya, di WA Group itu sempat ramai itu Pak Bambang ya, mengusulkan suka audit, audit, audit. Nah ya, sekarang audit sudah keluar dan menyatakan tidak ada penyimpangan, jelas sekali ya, tidak ada penyimpangan. Bahkan notabene itu menjadi dasar Dewan Kehormatan mengeluarkan sanksi, menjatuhkan sanksi. Nah kalau sudah nggak ada alasan penjatuhan sanksi, alasan sudah nggak ada. Ini nggak ada penyimpangan. Kan jadi ya.
logikanya ya, secara awam saja, wah itu rontok itu SK-SK Dewan Kehormatan. Ya, Karena yang dipersoalkan ada penyimpangan dana ya, dari BUMN untuk UKW kan ya, begitu. Nah, setelah ya, diaudit tidak ada penyimpangan. Harusnya gimana dong? Kan kalau saya ya, sendiri, ya, ya, aduh, ya, ya, ya itu ya. anak-anak aja bisa lah itu. Logikanya harus jalan Oke, ini. baik. Pak Udono, saya sendiri malah baru tahu kalau ada audit itu. Auditnya kapan itu? Udah lama itu waktu rame-rame itu loh. Lah saya baru Oh, dapat ya tadi itu ya, kemudian di-share di grup WA. Loh, ini nggak ada penyimpangan. Lah lantas gimana ini? Ini SK-SK DK padahal dulu mendasarkan pada apa alasan itu, ada penyimpangan dan ya, seterusnya. Bahkan oke. wow ini menyalahgunakan wewenang dan seterusnya. Ternyata hasil audit tidak ditemukan penyimpangan. Nah ini kan saya Ya, ibaratkan seperti ini, Pak Bambang. Seperti ya, ketika Amerika Serikat itu nyerang Irak ya itu. ya, Karena apa alasannya? Alasannya ada senjata pemusnah massal ya, ada ya, senjata ya, pemusnah massal. Gempur habis-habisan, setelah itu, oh nggak ada senjata pemusnah massalnya nggak ada nih. Terus gimana dong? ya. Hancur-hancuran. Nah, ini saya gambarkan seperti itu. Baik. Wah ya, artinya sekarang harus kembali lah. Itu nggak boleh lah. Kita sudah dewasa Ya, dalam oke. berdemokrasi. Oke, baik Pak Udono. Jadi apa harapannya mudah-mudahan tadi masalah sangat internal harus diselesaikan secara internal, apa tidak berkembang masalah ini. Kalau perlu tidak sampai KLB, seperti itu ya Pak Udono kira-kira solusinya ya. Jadi jangan KLB karena nggak memenuhi syarat Pak Bambang. Nggak Oh mungkin ya, KLB. oke. Saya tahu tuh apa yang kan 2/3 nggak tercapai itu jelas itu. Ya. Oke, Kan nggak baik. terdakwa. Indri Bawan nggak bisa. Jadi udahlah kita nggak usah cari-cari gitu ya. Udah di PDBRT aja, kan udah jelas masalahnya. Kecuali kalau ada tafsiran, nggak ada di tafsiran. Karena ini Baik. sangat jelas, lugas dan limitatif gitu. Ya, Limitatif nggak baik. bisa tambah-tambah atau dikurangi. Baik, luar biasa. Ini kalau saya melihat ini semakin apa namanya kukuh pada pendapatnya masing-masing ini, makin apa jalan keluarnya agak agak panjang karena itu memang diperlukan kearifan, terutama menurut saya para senior ini harus apa ya mendampingi lah supaya justru tidak menjalar kemana-mana. Termasuk Pak Sekali Bambang juga. lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Udono. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti juga ada pendapat teman-teman ketua PWI provinsi yang lain sehingga Ya, makin banyak lengkap dan mudah-mudahan juga didengar baik pengurus pusat maupun Dewan Kehormatan itu karena masing-masing mengatakan penentu akhir adalah ketua-ketua provinsi juga mau mendengar walaupun mungkin pendapatnya berbeda tapi ya itulah yang harus kita hadapi teman-teman memang bermacam-macam pendapatnya. Saya kira itu Pak Udono, terima ya, kasih. Eh, sama-sama. Selamat bekerja, mengabdi pada organisasi. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.